Perkenalkan, nama saya Yuniar Kusumawardani dengan NIM 4111421017 dan rekan saya. Saya adalah Novita dengan NIM 4111421025. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai algoritma sorting atau pengurutan mengenai maksimum sorting. Maksimum sorting terbagi menjadi dua, yaitu maksimum sorting menaik dan maksimum sorting menurun. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma sorting terlebih dahulu. Menurut Yahya, sorting merupakan proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur menjadi urut dan teratur menurut suatu aturan tertentu. Biasanya pengurutan terbagi menjadi dua, yaitu ascending atau pengurutan dari karakter atau angka kecil ke karakter atau angka yang besar, dan descending atau pengurutan dari karakter atau angka yang besar ke karakter atau angka yang kecil. Menurut Saputra, menjelaskan bahwa algoritma sorting didefinisikan sebagai algoritma pengurutan sejumlah data berdasarkan nilai kunci tertentu. Pengurutan dapat dilakukan dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Pengurutan ini dapat dilakukan dengan cara ascending atau descending serta dapat digunakan untuk mengurutkan data yang bertipe angka atau karakter. Selanjutnya, maksimum sort. Maksimum sort yaitu metode ini didasarkan pada pemilihan elemen maksimum sebagai dasar pengurutan. Konsepnya adalah memilih elemen maksimum, kemudian mempertukarkan elemen maksimum tersebut dengan elemen paling akhir untuk urut menaik dan elemen pertama untuk urut menurun. Selanjutnya, elemen paling akhir atau awal tersebut diisolasi. Artinya, elemen tersebut tidak disertakan lagi untuk tahapan berikutnya. Proses yang sama dilakukan kembali terhadap elemen array yang tersisa, yaitu memilih elemen maksimum kemudian mempertukarkan elemen maksimum tersebut dengan elemen paling akhir atau awal dari array yang tersisa tadi. Kemudian diisolasi kembali, demikian seterusnya hingga semua elemen terurut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai maksimum sorting yang menaik. Kita akan langsung masuk ke contoh soalnya atau contoh programnya. Kita misalkan mempunyai array nilai sebanyak 8 elemen, yaitu ada 25, 72, 30, 45, 20, 15, 6, 50. Akan diurutkan secara menaik dengan metode maksimum sorting. Urutan langkah pengurutannya, langkah yang pertama, kita cari elemen maksimum di dalam array 0 sampai dengan 7 yang belum diurutkan ini, yaitu kita menemukan 72, kemudian kita tukarkan dengan elemen array yang paling akhir, yaitu 50, sehingga diperoleh 25, 50, 30, 45, 20, 15, 6, dan 72, di mana nilai 72 dan 50 itu ditukarkan. Untuk langkah yang kedua, kita cari elemen maksimum di dalam nilai array yang tersisa, yaitu nilai array dari 25, 50, 30, 45, 20, 15, dan 60. Kita cari nilai maksimumnya, kita menemukan nilai 50. Kemudian akan kita tukarkan dengan elemen yang paling akhir dari array yang tersisa, yaitu 6, sehingga kita memperoleh 25, 6, 30, 45, 20, 15, 50, dan 72, di mana kita sudah menukarkan nilai 6 dan 50. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita akan cari elemen maksimum lagi dari nilai array yang tersisa, mulai dari 25, 6, 30, 45, 20, dan 15. Kita menemukan 45, sehingga kita memperoleh 25, 6, 30, 15, 20, 45, 50, dan 72. Nah, untuk langkah berikutnya sama seperti sebelumnya, nilai maksimumnya di sini dari nilai array yang tersisa kita menemukan 30, kita akan tukarkan dengan nilai yang paling akhir yaitu 20, sehingga kita peroleh 25, 6, 20, 15, dan 30. Nah, untuk selanjutnya kita menemukan 25 dari area yang tersisa itu ada 25 dengan nilai yang paling akhir yaitu 15. Sehingga kita tukarkan 15 dengan 25. Selanjutnya, untuk nilai maksimum selanjutnya itu sudah berada pada nilai elemen paling akhir sehingga tidak perlu kita tukarkan. Untuk langkah selanjutnya itu kita akan cari nilai maksimum lagi dari nilai area yang tersisa yaitu nilai 15 dan 6,
Kemudian kita tukarkan yang nilai maksimumnya itu 15 dengan 6 nilai array yang paling akhir. Nah, untuk langkah yang ketujuh, ini sudah selesai sehingga pengurutannya itu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yaitu 6, 15, 20, 25, 30, 45, 50, dan 72. Kita akan masuk ke program flowchart. Saya akan menjelaskan program flowchart dari pengurutan. Saya akan menjelaskan flowchart dari maksimum shot yang menaik. Sini kita mulai programnya itu dengan main. Kemudian kita deklarasikan array-nya 20. Ini sebenarnya boleh berapa saja, tapi di sini saya deklarasikan array nilainya 20. Kemudian deklarasikan i, j, n, dan l. Kemudian kita deklarasikan fungsi temporer atau penyimpan nilai sementara. Kemudian kita output, masukkan perintah, masukkan banyak bilangan, inputnya adalah n, untuk i sama dengan 1 sampai dengan n, maka outputnya masukkan bilangan ke i. Untuk output perintahnya masukkan bilangan ke i, kita akan ada nilai array yang ke i atau ke berapa gitu, ke suku berapa. Kemudian akan ada output dari nilai array i. Nah, ini merupakan looping, ini merupakan proses penginputan data sebelum diurutkan. Nah, untuk kemudian kita masuk ke for i sama dengan 1 sampai n minus 1. Untuk j-nya itu sama dengan n, untuk 1, untuk i ditambah 1 decreasing. Nah, kemudian kita masukkan if jika j kurang dari nilai j minus 1, maka temporernya itu merupakan nilai array j. Nilai array j itu merupakan nilai array j minus 1. Nilai array j minus 1 itu sama dengan temporer. Kemudian kita masuk ke output maximum short. Kemudian for lagi, kita next. Untuk output, di sini akan ada output nilai array dari i. Kemudian selesai. Kita akan mencoba run program ini. Nah, di sini kita akan masukkan nilai yang sama dengan yang ada di PPT. Kita akan masukkan banyak bilangannya. Tadi untuk elemennya itu sebanyak 8. Kemudian nilai ke-1-nya itu 25. Keduanya 72. Ketiga 30, 45, 20, 15, 6, 50. Nah, di sini untuk pengurutannya kita bisa lihat di sini pengurutannya sudah mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kita menggunakan maksimum short yang menaik. Mulai dari 6, sini sudah diurutkan dari 6, 15, 20, 25, 30, 45, 50, dan 72. Sama seperti yang ini. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa program flowchart ini berjalan dengan baik. Kita akan masuk ke program selanjutnya, yaitu maksimum short naik menggunakan kode blocks. Di sini saya akan menjelaskan program pengurutan metode maksimum sorting, pengurutan secara menaik menggunakan kode blocks, menggunakan bahasa C++. Nah, di sini saya menggunakan header include iostream, kemudian include conioder_h, include iomanit using namespace std. Nah, di sini int main, di mana sini kita akan memasukkan int nilai array-nya yaitu 20 sama seperti yang pada flowchart sebelumnya. Kemudian int i, j, n, dan l, di mana i-nya merupakan nilai array yang ke i, n-nya merupakan banyak nilai yang akan kita masukkan. Nah, int kemudian masukkan lagi temporer atau nilai fungsi penyimpan nilai sementara, kemudian u sisa array, dan imax nilai maksimumnya. Nah, selanjutnya kita cout perintah masukkan banyaknya nilai, kemudian kita input n, banyaknya nilai itu merupakan n. Untuk atau for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian cout perintah lagi yaitu elemen ke i, kita input nilai array yang ke i. Nah, di sini selanjutnya adalah proses cetak sebelum diurutkan atau proses input nilai yang sebelum diurutkan, data sebelum diurutkan.
Kemudian di sini ada cout data sebelum diurutkan, ini merupakan variabel perintah. Kemudian untuk i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian cout set w 3 nilai i handle, jangan lupa titik koma pada bagian akhir program. Nah, kemudian di sini adalah fungsi proses pengurutannya. Kita masukkan cout proses pengurutan, berikan judulnya, kemudian U-nya itu sama dengan N-1, di mana N-nya itu merupakan banyaknya bilangan, U merupakan sisa arraynya. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari atau sama dengan N minus 2, I plus plus. Kemudian nilai max-nya itu merupakan I max-nya itu sama dengan 0, untuk J sama dengan 1, J kurang dari atau sama dengan U, J plus plus. Jika nilai J-nya lebih besar atau sama dengan lebih besar dari nilai array I max-nya, maka nilai I max-nya itu sama dengan J. Kemudian temporernya itu merupakan nilai array U. Nah, nilai array U itu merupakan nilai Imax. Nilai Imax merupakan temporer, sehingga U-nya itu minus. Untuk cout, kemudian kita tutup programnya menggunakan cout handle titik koma. Untuk L-nya itu sama dengan 0, L kurang dari N, L-nya itu plus plus. Cout set W 3 untuk nilai array L. Kemudian kita tutup program yang ini proses pengurutannya, dan kita masuk ke cout data setelah diurut. Ini merupakan program hasilnya, itu data yang sudah diurutkan. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Kemudian cout set W 3 nilai I-nya. Kemudian kita masukkan get ch titik koma. Dan jangan lupa kita masukkan kurung kurawal ini sebagai agar program yang ada di dalam kurung kurawal ini bisa diproses nantinya. Kita akan coba run program ini. Kita akan lihat apakah program ini bisa berjalan atau tidak. Oke. Nah, di sini kita diberi perintah untuk masukkan banyak bilangannya. Kita akan masukkan bilangan sama seperti yang ada pada PPT, yaitu ada 8 elemen. Kita akan masukkan banyak bilangan itu sebanyak 8. Untuk elemen yang pertamanya itu adalah 25, kemudian dilanjutkan dengan 72, selanjutnya 30, 45, 20, 15, 6, dan 50. Nah, di sini tuh ada data sebelum diurut. Ini merupakan program ini, yang mana? Ya, ini proses cetak sebelum diurutnya itu ini. Saya akan jelaskan ini sebelumnya. Nah, ini merupakan data sebelum diurutkan, di mana programnya itu adalah yang ini. Kemudian di sini kita lihat proses pengurutannya. Ini merupakan data sebelum diurutkan. Kita akan urutkan dari kanan itu yang terbesar ke kirinya itu yang terkecil. Sama seperti yang di PPT, kita akan mencari nilai maksimumnya terlebih dahulu pada array yang ada di bawah ini. Nah, nilai maksimumnya itu ada 25, kita akan tukar 72, kita akan tukarkan dengan nilai array yang paling akhir yaitu 50. Sehingga kita peroleh 25, 50, 30, 45, 20, 15, 6, dan 72. Nah, ini merupakan 72 kan sudah ditukarkan dengan 50. Kemudian kita cari nilai maksimum dari array yang tersisa. Dari array yang tersisa ini, kita menemukan 50. Di sini kita akan tukarkan dengan 6. Nilai array yang terakhirnya itu kan adalah 6. Nah, maka kita akan tukarkan 50 dengan 6, sehingga kita peroleh 25, 6, 30, 45, 20, 15, 50, dan 72. Terus selanjutnya itu sama, kita akan cari nilai maksimum dari array yang tersisa. Di sini kita menemukan 45, di mana kita akan tukarkan dengan nilai array akhirnya itu adalah 15. Kita akan tukarkan 45 dengan 15. Sehingga di sini kita dapat 25, 6, 30, 15, 20, dan nilai array akhirnya itu adalah yang tadi adalah 45. Kemudian kita cari lagi nilai array maksimumnya itu dari yang data sisa, nilai array sisanya, kita menemukan 30.
di mana kita akan tukarkan 30 dengan 20, sehingga kita peroleh 25, 6, 20, 15, 30. Nah, area yang tersisa itu tinggal 25, 6, 20, 15. Kita cari lagi nilai maksimumnya, yaitu adalah 25. Kita akan tukarkan nilai ini dengan nilai array akhirnya, itu adalah 15. Sehingga kita peroleh 15, 6, 20, 25. Nah, kemudian 20 di sini tuh sudah berada pada nilai array akhir, sehingga tidak perlu kita tukarkan lagi. Sehingga tetap nilainya akan sama, kemudian kita tukarkan ini. Nilai array yang tersisa itu tinggal 6 dan 15. Kita akan tukarkan 15 dengan nilai akhirnya itu adalah 6, sehingga di sini kita dapatkan data yang telah diurutkan, yaitu 6, 15, 20, 25, 30, 45, 50, dan 72. Ini merupakan program maksimum sorting secara menaik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai maksimum sorting menurun, akan dijelaskan oleh rekan saya Yuniar Kusuma. Saya persilakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang maksimum sort menurun. Di sini terdapat contoh, misalkan kita mempunyai array nilai sebanyak 8 elemen, yaitu 25, 72, 30, 45, 20, 15, 6, 50. Akan diurutkan secara menurun dengan metode maksimum sort. Urutan langkah pengurutannya seperti berikut dan programnya dapat dilihat pada program. Langkah yang pertama, cari elemen maksimum di dalam array nilai 0 sampai dengan 7, yaitu nilai maksimumnya adalah 72. Kemudian tukarkan dengan elemen pertama array nilai awal, yaitu nilai array 0, yaitu 25. Sehingga diperoleh array berikut, yaitu 72 dan 25 ditukar sehingga menjadi 72, 25, 30, 45, 20, 15, 6, dan 50. Kemudian langkah yang kedua, cari elemen maksimum di dalam array yang tersisa, nilai dalam array 1 sampai 7, yaitu nilai yang ke-7, nilai array 7, yaitu 50. Kemudian tukarkan dengan elemen pertama array yang tersisa tadi, yaitu nilai pada array 1, yaitu 25, sehingga diperoleh array berikut. Jadi 50 ditukar dengan 25, sehingga menjadi 72, 50, 30, 45, 20, 15, 6, dan 25. Langkah yang ketiga, cari elemen maksimum di dalam array yang tersisa, yaitu nilai array pada 2 sampai 7, yaitu nilai yang ketiga, yaitu 45. Bisa dilihat di sini yaitu 45. Kemudian tukarkan dengan elemen pertama array yang tersisa, yaitu nilai array kedua, yaitu 30. Bisa dilihat sebelumnya, nilai keduanya 30, maka ditukar 30 dengan 45-nya, sehingga didapatkan array berikut, yaitu 72, 50, 45, 30, 20, 15, 6, dan 25. Kemudian langkah yang keempat, cari elemen maksimum di dalam array yang tersisa, yaitu nilai array ketiga sampai dengan 7, yaitu nilai maksimumnya adalah nilai pada array 3, yaitu 30. Kemudian tukarkan dengan elemen pertama array yang tersisa, yaitu nilai array ketiga, yaitu juga 30. Maka tetap tidak perlu ditukar, sehingga diperoleh array berikut, yaitu 72, 50, 45, 30, 20, 15, 6, dan 25. Kemudian langkah yang kelima, cari elemen maksimum di dalam array yang tersisa pada array 4 sampai dengan 7, yaitu nilai maksimumnya pada nilai array ke-7, yaitu 25. Kemudian tukarkan dengan elemen pertama yang tersisa, yaitu nilai array pada 4, yaitu 20. Sehingga 25 ditukar dengan 20, diperoleh array yaitu 72, 50, 45, 30, 25, 15, 6, dan 20. Langkah yang keenam, cari elemen maksimum di dalam array yang tersisa, yaitu nilai pada array 5 sampai dengan 7, yaitu nilai yang terbesarnya nilai pada array ke-7, yaitu 20. Kemudian, tukarkan dengan elemen pertama array yang tersisa pada nilai array ke-5, yaitu 15, bisa dilihat sebelumnya, 15, maka 20 ditukar dengan 15, sehingga diperoleh array yaitu 72, 50, 45, 30, 25, 20, 6, dan 15. Langkah yang ketujuh, cari elemen maksimum di dalam array yang tersisa, yaitu nilai array pada 6 sampai 7,
dan nilai maksimumnya terdapat pada nilai array ke-7 yaitu 15. Kemudian tukarkan dengan elemen pertama array yang tersisa, yaitu nilai array pada 6, yaitu 6, sehingga diperoleh array berikut, 72, 50, 45, 30, 25, 20, 15, dan 6. Pengurutan sudah selesai, array telah terurut secara menurun. Programnya dapat ditampilkan sebagai berikut. Pertama, saya akan menjelaskan program maksimum sort, yaitu pengurutan dengan menurun dengan menggunakan flowchart. Pertama di sini ada main, kemudian deklarasikan variabel yaitu the integer array dengan nilai array-nya sebesar 20. Kemudian integer i, j, n, dan l, di mana i adalah untuk menyebutkan data ke i, kemudian n banyaknya bilangan, kemudian integer temp yaitu sebagai penyimpan nilai sementara. Kemudian kita buat output, yaitu masukkan banyaknya bilangan. Kita buat input untuk memasukkan ke dalam variabel n. Kemudian kita buat fungsi perulangan, yaitu untuk i sama dengan 1 sampai dengan n akan dilanjutkan dengan membuat output, yaitu masukkan bilangan ke i. Kemudian buat input untuk memasukkan ke dalam nilai array i. Kemudian untuk outputnya akan keluar menjadi nilai i. Kemudian buat fungsi perulangan lagi, yaitu untuk i sama dengan 1 sampai dengan n dikurangi 1, akan dilanjutkan dengan fungsi perulangan lagi, yaitu j sama dengan n, sampai dengan i ditambah 1, decreasing, yaitu menurun, akan dilanjutkan dengan fungsi if, yaitu jika nilai array j lebih besar dari nilai array j dikurangi 1, akan dilanjutkan dengan fungsi assign, yaitu temp sama dengan nilai array j, kemudian nilai array j sama dengan nilai array j dikurangi 1, kemudian nilai array j dikurangi 1 sama dengan temp. Kemudian akan dilanjutkan dengan membuat output maksimum sort. Kemudian dilanjutkan dengan membuat fungsi perulangan, yaitu untuk i sama dengan 1 sampai dengan n akan dilanjutkan dengan menampilkan hasil output, yaitu nilai i. Coba kita jalankan. Di sini masukkan banyaknya bilangan. Prosesnya terjadi pada bagian ini. Kita masukkan sesuai dengan yang ada di PowerPoint, yaitu banyak bilangannya 8. Kemudian bilangan ke-1. Memasukkan bilangan terdapat pada proses ini. Bilangan ke-1-nya ada 25, kedua 72, ketiga 30, keempat 45, kelima 20, keenam 15, ke-7 6, dan yang terakhir ke-8 50. Kemudian sudah terurut menjadi 72, 50, 45, 30, 25, 20, 15, dan 6. Sama seperti yang di sini juga 72, 50, 45, 30, 25, 20, dan 15. Selanjutnya kita beralih ke kode blok. Di sini pertama masukkan header, yaitu include iostream, kemudian include conio.h untuk menjalankan fungsi gauge, kemudian include iomanit untuk menjalankan fungsi setword, kemudian using namespace std, titik koma, kemudian inline untuk menjalankan awal program dengan kurung karawal, masukkan variabel, ada integer nilai dengan array sebesar 20 sama seperti flowchart, kemudian integer i, j, n, dan l, di mana i adalah untuk menyebutkan data ke i, kemudian n banyaknya bilangan, kemudian integer temp, u, dan imax, di mana temp adalah fungsi untuk menyimpan nilai sementara, u adalah sisa array, imax adalah nilai maksimumnya. Kemudian cout, masukkan banyaknya bilangan. Kemudian kita masukkan ke dalam in, yaitu ke dalam variabel n. Kita buat fungsi perulangan, yaitu untuk i sama dengan 0, i kurang dari n, i-nya menaik, maka akan dijalankan program yaitu cout, elemen ke i. Kemudian akan dibuat in, yaitu ke dalam nilai array i. Kemudian proses cetak sebelum diurutkan, di mana kita buat cout, yaitu data sebelum diurut, kemudian buat perulangan untuk i sama dengan 0, maka
Untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, I-nya menaik, akan dihasilkan yaitu Cout set W3 nilai rai I. Set W untuk mengatur baris. Kemudian proses pengurutannya, di mana U sama dengan N dikurangi 1, kemudian kita buat fungsi perulangan, yaitu untuk I sama dengan 0, I kurang dari atau sama dengan N dikurangi 2, I-nya menaik, maka akan dilanjutkan dengan proses yaitu I max sama dengan I, kemudian kita buat perulangan lagi untuk J sama dengan I ditambah 1, J-nya kurang dari atau sama dengan U, dengan J-nya menaik, maka akan dilanjutkan dengan fungsi if, yaitu jika nilai rai J lebih besar dari nilai I max, maka I max sama dengan J. Kemudian akan dihasilkan yaitu temp sama dengan nilai rai I, dengan nilai rai I sama dengan nilai rai I max, kemudian nilai rai I max sama dengan temp. Kemudian Cout INDL, titik koma. Kemudian kita buat perulangan lagi, yaitu untuk L sama dengan 0, L kurang dari N, dengan L menaik, maka akan dihasilkan Cout set W3 nilai rai L. Set W untuk mengatur baris juga. Kemudian yang akhir akan dihasilkan program yaitu Cout data setelah diurut. Perulangannya untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, I-nya menaik. Kemudian Cout set W3 nilai rai I untuk mengatur baris, kemudian gauge untuk mengatur baris juga. Coba kita jalankan. Sudah muncul, kita coba masukkan banyaknya bilangan. Masukkan banyaknya bilangan itu terjadi pada proses di bagian ini. Sama seperti yang PowerPoint dan flowchart, kita masukkan sebagai 8. Kemudian untuk elemen ke-0, di sini terdapat pada bagian ini nilai ke-0 karena nilai rai itu dimulai dari 0, sehingga kalau banyak bilangan maka rai-nya 0 sampai 7. Nilai elemen ke-0-nya yaitu 25, kemudian 72, 30, 45, 20, 15, 6, dan 50. Kemudian tercetak data sebelum diurutkan terdapat pada proses ini. Kemudian terjadi proses pengurutan yaitu pada bagian ini. Lalu akan ditampilkan data setelah diurutkan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Prosesnya sama seperti yang tadi, yaitu di awal kita pilih nilai yang paling tinggi yaitu 72. Kemudian karena di sini bersifat menurun, akan digantikan oleh nilai pada array paling awal. Sehingga 72 ditukarkan dengan 25. Sehingga menjadi 72, 25, 30, 45, 20, 15, 6, dan 50. Kemudian pada baris ini, nilai yang terbesarnya yaitu 50. Maka ditukarkan kembali dengan nilai array sisanya, tetapi yang paling sebelah kiri, yaitu 25. Maka 50 ditukar dengan 25 didapat array seperti ini. Kemudian pada bagian ini, yang paling besar adalah 45. Kemudian ditukarkan dengan array yang paling kiri setelah tadi, yaitu 30. 45 ditukar dengan 30 didapat array seperti ini. Kemudian pada bagian ini yang paling besar adalah 30. Ditukarkan dengan array yang paling kiri, sisanya adalah 30 juga, sehingga tetap diperoleh array seperti ini. Kemudian pada bagian ini maksimumnya adalah 25. Kemudian array-nya yang paling kiri tadi sisa di angka 20. Sehingga 25 ditukar dengan 20 menjadi array seperti ini. Kemudian pada bagian ini maksimumnya yaitu 20. Kemudian array paling kirinya tadi adalah 15. 20 ditukar dengan 15 menjadi array seperti ini. Kemudian pada bagian ini array terbesarnya adalah 15, sehingga array paling kirinya tadi 6, 15 dikurangi 6, 15 ditukar dengan 6, sehingga diperoleh array seperti ini. Maka sudah terurut secara menurun, yaitu hasilnya 72, 50, 45, 30, 25, 20, 15, dan 6. Sekian presentasi dari kami.
Terima kasih.